Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir pada kajian rutin kita setiap hari Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kepada shalli wa barik. keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Bu Joharsa, ada Bu Eha, ada Pak Agus, ada satu lagi siapa nih? Tidak ada namanya ya. Pakai nah, akun Pipo. Saifuddin Ustaz. Oh, Pak Saifuddin. Baik, Pak Memang Saifuddin, terima kita kasih. Ya, terima kasih pada Pak Saifuddin yang hadir. Insya Allah tema kita pada malam ini yaitu kita akan melanjutkan eh, pembahasan analisa kata atau kalimat pada surat At-Tahrim ayat 10, di mana malam ini kita akan melanjutkan analisa kata pada kata atau kalimat Nuh. Sebelum kita analisa dan sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita menambah keberkahan kajian kita pada malam ini. Baik, saya akan bacakan, nanti mohon diikuti berhentinya di mana dan memulai kembali dari mana. Jadi mohon diikuti biar sama ya, berhenti dan memulainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Silakan. Daraballahu masalan lilladzina kafaru amra'atan Nuhi wa ra'atan Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما Kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fahattatahuma فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا fakhanatahuma falam ya annahuma minallahi syai'a
وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقيل نار مع الداخلين. وقيل ادخل نار Baik, itu bacaan surat kecil banget ya. At-Tahrim ayat 10. Mari kita mulai pembahasan atau analisa kata, yaitu kata Nuh. Kata Nuh itu eh, dikenal dengan arti Nabi Nuh alaihi salam. Secara bahasa Arab, kata Nuh itu berasal dari eh, huruf nun, alif, kemudian huruf ha. Naha, ya nunnya berharokat fathah, alifnya sukun, kemudian haknya berharokat fathah. Ini bisa kita lihat di Kamus Al-Munawwir, ada di halaman 1473. Silakan yang punya Kamus Al-Munawwir bisa dilihat di halaman 1473. Kalau tidak punya kamus, bisa lihat di layar. Ini penampakan Kamus Al-Munawwir halaman 1473. Di kolom sebelah kiri, ini di bintang yang kedua, ada kata naha. Nun, alif, ha. Nunnya fathah, alifnya sukun, hanya fathah. Kemudian perhatikan di sampingnya ada stripnya, ini harokatnya domah. Strip harokat domah ini nanti berfungsi untuk kita menentukan bab wazan dasar di sorof. Ya, maksudnya wazan fi'il sulasi, ya fi'il yang 3 huruf, itu kan ada 6 bab. Nah, strip doma ini apakah ada di bab 1 atau bab 2 dan seterusnya sampai bab 6, maka ini nanti menentukan. Kemudian di samping strip doma itu ada kata nauhan. Nauhan ini berarti masdarnya, ya, isimnya. Isim masdar yang dibentuk dari fi'il naha. Kemudian untuk maknanya secara terjemah kepada bahasa Indonesia, kita bisa lihat di baris yang pertama, ini artinya menangis atau meratapi. Jadi naha itu bisa artinya menangis atau meratapi. Nah, ini sekilas makna atau untuk mengetahui kalimat dasar naha di Kamus Al-Munawwir. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menentukan wazannya, ya, wazan sorof dasarnya, ya. Tadi kita sudah melihat stripnya berharokat domah. Maka kalau kita buka ke buku sorof, ya silakan yang punya buku sorof, itu bisa dilihat yang stripnya domah itu adanya di bab awal, bab 1. Kemudian ada lagi nanti di bab 5. Jadi strip domah itu adanya di bab awal dan bab 5. Bab awal itu fa'ala yaqulu, bawahnya turunannya itu nasoro yansuru. Kalau di bab 5 itu
fa'ula yaf'ulu. Maka eh, turunannya itu hasuna yahsunu. Ya. Fa'ula yaf'ulu hasuna yahsunu. Nah, kemudian kita perhatikan kata nuhin yang berasal dari naha, huruf nun berharokat fathah, alifnya sukun, kemudian hanya fathah, maka di sini ada salah satu hurufnya yaitu huruf illah, yaitu huruf tengah-tengah atau huruf kedua alif ya, huruf alif ini huruf illah. Kemudian harokatnya sukun. Maka ketika ada fi'il yang huruf tengahnya huruf illah dan sukun, ini kita tidak bisa langsung menentukan wazan dasarnya, ya. Karena wazan dasar dalam sorof itu wazannya itu merujuk pada eh, wazan fa'ala, ya. Fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Jadi harus tiga huruf dan tiga hurufnya berharokat. Tidak boleh sukun. Sementara naha ini huruf tengahnya alif sukun. Oleh karena itu ketika ada fiil seperti ini yang huruf tengahnya berharokat sukun dan biasanya huruf illah, kita bedah dulu atau kita cari asal usulnya dulu, ya kan? Supaya nanti bisa dikasih harokat. Gitu. Untuk menentukan nanti harokatnya seperti apa, maka huruf ilah itu kan ada tiga. Ada alif, ada wawu, ada iya. Nah, tiga huruf ilah itu bisa merujuk kepada salah satunya. Maksudnya ketika huruf alif bisa jadi di situ adalah huruf wawu atau juga huruf iya. Jadi bisa berubah dari alif ke wawu atau ke iya. Terus bagaimana cara menentukan perubahannya? Maka bisa dilihat di stripnya. Ya. Kalau stripnya doma, nah harokat doma ini lebih dekat kepada huruf wawu. Maka naha yang tengahnya alif, itu alifnya bisa diganti dengan huruf wawu. Ma. Ya. Atau bisa kita lihat di kamus ya tadi, naha stripnya doma, kemudian sampingnya nauhan, ya masdarnya nauhan ada wawu. Nah maka di sini juga bisa kita bisa simpulkan secara cepat, berarti naha Manuhan. alifnya itu sebenarnya wawu gitu. Karena muncul di masdar itu nauhan, huruf wawu. Maka naha itu alifnya bisa disimpulkan adalah aslinya wawu. Nah, setelah kita mengetahui alifnya bisa berubah kepada wawu, maka kita rubah dulu dari naha, alifnya diganti ke wawu. Ya. Kemudian kasih harokat fathah. Kenapa harokat fathah? Karena strip domah ini itu hanya ada di bab awal atau bab 5. Dan naha, perhatikan, bab awal itu lebih mendekati karena ada yang sama yaitu sona, huruf tengahnya alif. Kemudian di sampingnya sona, fil mudhari'nya yasunu, ada wawunya. Kemudian masdarnya saunan. Nah, ini sama dengan nauhan tadi.
Nah, jadi naha ini lebih tepat sama dengan sona gitu. Sementara kalau kita lihat bab 5 itu tidak eh, ada yang mirip itu di halaman 8 bawah itu tola ya, tola. Kemudian fiil mudhari'nya sama ya tulu, tetapi di masdarnya itu tulan. Sementara tadi naha masdarnya nauhan. Ya, jadi beda harokat. Oleh karena itu naha yanuhu nauhan itu lebih sama lebih tepatnya dengan sona yasunu saunan. Oleh karena itu naha di mana huruf alifnya adalah aslinya wau itu kita samakan dengan al-babul awal. Babul awal itu fa'ala yaf'ulu. Maka naha alifnya diganti dulu kepada wau, kemudian dikasih harokat fathah. Karena sesuai dengan harokat di bab awal, yaitu fa'ala, nawaha, fa'ala. Nah ini baru sama harokatnya, ya kan? Sama-sama 3 huruf, nawaha, kemudian fa'ala. Ya, harokatnya juga fathah semua. Seperti itu. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya kita samakan dengan sona. Sona itu fi'il mudhari'nya yasunu. Maka nanti fi'il mudhari'nya naha itu jadi yanuhu. Tetapi untuk nawaha maka disamakan fi'il mudhari'nya dengan yaf'ulu yaitu jadi yanwuhu. Gitu ya. Nawaha ini udah sesuai dengan wazan fa'ala dan wazan fa'ala di bab awal itu fi'il mudhari'nya yaf'ulu, maka nawaha fi'il mudhari'nya yanwuhu. Saya ulangi, kata nuhin itu berasal dari kata naha. Kemudian kata naha atau fiil madinaha itu huruf tengahnya alif, harokatnya sukun. Sementara wazan dasar sorob itu fa'ala 3 huruf dan 3 hurufnya berharokat. Oleh karena itu fiil naha alifnya harus dikasih harokat dulu. Untuk bisa dikasih harokat maka alifnya dirubah dulu kepada huruf illah lainnya. Nah, untuk merubah kepada huruf illah lainnya bisa dilihat kepada stripnya. Karena stripnya dhammah, maka alifnya dirubah kepada wawu. Kenapa wawu? Karena dhammah itu lebih dekat kepada wawu. Atau juga bisa dilihat di kamus di masdarnya yaitu nauhan. Artinya karena di masdarnya ada wawu, maka alif di fi'il naha itu asalnya adalah wawu. Gitu. Oleh karena itu, kita pecah dulu naha menjadi nawaha. Baru sama dengan fa'ala. Kemudian fi'il mudhari'nya ya fa'ulu, maka nawaha jadi yanwuhu. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui wazan dasarnya naha berasal dari nawaha, wazan induknya fa'ala ya fa'ulu, kita kembalikan lagi dari nawaha kepada naha. Kenapa dikembalikan? Karena di bawahnya wazan dasar bab awal fa'ala yaf'ulu itu ada yang sama, itu sona. Sona itu sama dengan naha. Sama-sama 3 huruf dan tengahnya alif. Ya kan? Kemudian di fi'il mudhari'nya yasunu ada wawunya. Ya kan? Ini udah sama. Oleh karena itu, naha
fiil mudhari'nya yanuhu. Sesuai dengan wazan kiasnya di bab awal, sona yasunu. Kemudian jenis fiilnya atau istilah jenis fiilnya untuk naha itu disebutnya fiil mu'tal ajwab wawi. Apa itu fiil mu'tal? Fiil mu'tal itu adalah fiil yang ada huruf ilahnya. Naha ini ada huruf ilahnya di tengahnya alif atau wau. Alif atau wau ini huruf ilah. Ketika ada huruf ilah dalam suatu fiil disebutnya fiil mu'tal. Kemudian disebut ajwaf apabila huruf ilahnya ada di tengah. Seperti naha, ini huruf ilahnya di tengah. Maka disebutnya ajwaf. Kemudian disebut wawi karena huruf ilah asalnya alif ini adalah huruf wawu. Maka disebutnya ajwab wawi. Jadi naha ini istilah dalam jenis fiil disorof adalah fiil mu'tal ajwab wawi. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Baik. Kata naha yang artinya menangis, kemudian isimnya Nuh menjadi Nabi Nuh atau Nabi Nuh disebut Nuhin dari asal kata naha karena di dalam eh, tafsir disebutkan bahwasanya Nabi Nuh itu banyak menangis ketika kaumnya banyak menolak dakwah beliau gitu kan. Karena Nabi Nuh itu dakwahnya cukup panjang ya. Umurnya hampir 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu ya banyak umurnya dipakai untuk berdakwah gitu. Bahkan dakwahnya itu siang malam. Nah, ketika dakwah siang malam itu tetapi kaumnya menolaknya, tidak banyak menerima ajakan Nabi Nuh, maka Nabi Nuh itu sering menangis. Gitu kan. Maka itulah asal usul sejarahnya disebut dengan Nabi Nuh. Selanjutnya kita akan mentasrif ya. Mentasrif kata Nuh berasal dari fiil naha yang dikiaskan dengan sona. Baik, saya bacakan tasrif istilahinya dari fiil madi ke fiil mudore dan selanjutnya sampai dorob. Saya bacakan nanti mau diikuti. Sona yasunu saunan. Silakan. Sona yasunu saunan. Masonan soinun. Masonan soinun. Kemudian kita terapkan kepada fiil naha. Naha yanuhu nauhan. Naha Naha yanuhu nauhan. nauhan. Manahan naihun. Manahan naihun. Naihun. Baik, kita ke bawah. Isim maf'ul seterusnya dari sona dulu. Masunun sun latasun. Masuhun Masunun sun sun latasun. latasun. Masonun miswanun. Masonun Masonun misnuhun. miswanun. Manuhun nuhlatanuh. Manuhun Nuhun latanuh. nuhlatanuh. Manahun minwahun. Manahun Manahun mimwahun. minwahun. Baik, itu adalah tasrif istilahi perubahan dari fiil madi sampai dorob zaman, dorob makan juga isim alat.
Selanjutnya kita tasrif lugawi fi'il madhi yang disesuaikan dengan jumlah fa'ilnya yaitu domir dari mulai huwa sampai nahnu. Oke. Kita mulai dari sona dulu ya. Sona, sona, sonu. Silakan. Sona, 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 sonu. sonu. Sonat, sonata, sunna. Sona, Sonat, sonata, sonata, sunna. sunna. Baik. Sekarang naha. Naha, naha, nahu. Naha, 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 nahu. nahu. Nahat, nahata, nuhna. Naha, Nahat, nahata, nahata, nuhna. nuhna. Sunta, suntuma, suntum. Unta, Sunta, suntula, suntuna, suntum. suntum. Sunti, suntuma, suntunna. Sunti, Sunti, suntuma, suntula, suntunna. suntunna. Oke. Nuhta, nuhtuma, nuhtum. Nukna, Nuh, nuhtuma, tuma, nuhtum. nuhtum. Nuhti, nuhtuma, nuhtunna. Nuhti, Nuhti, nuhtuma, nuhtuma, nuhtunna. nuhtunna. Suntu, sunna. Suntu, Suntu, sunna. sunna. Nuhtu, nuhna. Nuktu, Nuhtu, nukna. nuhna. Itulah tasrif lugawi untuk fi'il naha yang disamakan dengan sona atau dikiaskan dengan sona. Baik. Sampai di sini pembahasan kata nu selesai. Kita akan masuk kepada kata wamro'ata. Kata wamro'ata, oke, kita bisa belajar baca. Oke. Bu Eha, silakan dibaca Bu. Wa, halo. Oke, Bu Joharsa, silakan Bu. Wa mro'ata. Wa harfu atof. Huwa harfu lazi yarbitu baina kalimataini au jumlataini. Al-ma'tufun kalimata ba'da harfi atof. Wal ma'tufun alaih. Wal ma'tufu alaih. Lil am lil lil isroka bainahuma fil hukmi wal i'robi. Rofa'a nasobun jar jar majrur. Oke, terima kasih Bu Joharsa. Jar Selanjutnya, majrur. eh, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ta, Ta, imro'ata. Aduh, apa itu? Bita, al bitai, bitai al-mabsutah fi arbiyata mas apa al-mushaf, al-mushaf tiati ta'ti, takti li takbiro, bener nggak Ustaz? li ta'biri, Li takbiri, li takbiri an katoro iqtiron, iktironi
Almaroti. Almar'ati. Almarati. Bizaujiha. Oke, Fakoto. bagus. Baik, terima kasih, bagus. Terakhir, Pak Fajar, mau baca? Ya Ustaz, Nih, yang terakhir, baris terakhir, Tamar Butoh. Oh, toh eh, apa nih? Di al ilat Didilalati al ilat ala ala apa nih? Al anfasol al-infisol bisol al jasadi. al-jasadi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah baca. Ada Bu Joasa, ada Pak Agus, sama Pak Fajar. Baik, saya baca kembali dan nanti saya akan jelaskan. Jadi untuk pembahasan kata wamro'ata ini ada tiga ya, ada tiga kata yang kita akan bahas. Yang pertama wa. Wa harfu atfin. Perhatikan cara bacanya. Wa harfu atfin. Jadi memang kita kenalnya huruf atop, tapi huruf atop itu kan bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arabnya harfu atofin, ya perhatikan ya. Jadi kalau huruf atof itu bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arabnya harfu atofin. Jadi harfunya mudhof, atfinnya mudhof ilaih, makanya jadinya harokatnya tanwin sukun. Tanwin sukun. Tanwin kasroh. Harfu atfin. Kemudian maksudnya apa? Huruf atop itu atau harfu atf itu apa? Huwal harfu alladzi yarbitu baina kalimataini au jumlataini. Yang dimaksud dengan huruf atop adalah huwa al-harfu. Dia adalah huruf. Jadi yang namanya huruf atop itu huruf. Jangan disebut isim, jangan disebut fi'il. Seperti itu. Kemudian alladzi, di mana huruf atop itu alladzi yang atau berfungsi yarbitu ya. Yarbitu itu me, apa ya? Mengikat atau mengkaitkan baina kalimata ini antara dua kata au jumlata ini atau dua jumlah. Ya, maksudnya kalau kalimata itu kata, misalkan kayak Ahmad, ya Muhammad, Ali itu kalimah atau kalimata ini dua kata. Tapi kalau jumlata ini jumlah sempurna, misalkan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Nah, huruf atop itu bisa menggabungkan ya atau ya lebih itu menggabungkan menyamakan nanti kedudukannya antara dua kata atau dua jumlah di mana nanti disebutnya al-ma'tuf ya. Apa itu al-ma'tuf? Al-ma'tuf itu adalah kalimah ba'da harfi atufin. Jadi kalau ada huruf atof, kalimat setelah huruf atof itu disebutnya al-ma'tuf. Itu. Kayak di sini, wamro'ata. Maka huruf atofnya wa. Kemudian imro'ata ini disebutnya ma'tuf. Karena kalimat setelah huruf atof. Kemudian wal ma'tufu alaihi. Ada istilah yang kedua yaitu kalau ada huruf atof, ada disebut dengan ma'al ma'tufu alaihi. Nah, al-ma'tufu alaihi ini adalah istilah untuk kalimat sebelum huruf wawu. Itu.
Jadi kalau ada huruf atop itu nanti ada kalimat sebelumnya dan ada kalimat setelahnya. Kalau kalimat sebelum huruf atop disebut al-ma'tuf alaihi. Kalau kalimat setelah huruf atop disebutnya al-ma'tuf. Kemudian lil isyraki, perhatikan lil isyraki dibacanya ki ya, bukan ku, bukan ka. Kenapa? Ada li huruf jer. Nah, jadi perhatikan huruf jer ini sering muncul dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Maka perhatikan lil isyraki. Maksudnya apa? Untuk mengikutkan bainahuma antara keduanya, yaitu kalimat setelah huruf atop dengan kalimat sebelum huruf atop. Fil hukmi wal i'rabi, dari segi hukum dan juga i'rab. I'rab itu apa? Ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Rofa ini identik kalau harokat dengan domah. Domah itu bisa domah biasa atau domah tanwin. Nasab kalau harokat identik dengan harokat fathah. Baik fathah satu atau fathatain. A atau an. Kemudian jer. Jer ini kasroh kalau harokat. Baik kasroh biasa atau kasroh tanwin. Kemudian kalau jazm itu sukun. Nah, jadi kalau ada huruf atof, itu kalimat setelah huruf atof itu harokat terakhirnya mengikuti harokat terakhir pada kalimat sebelum huruf atof. Gitu. Misalkan kita contohkan ya di ayat ini. Di sini kan mana? Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin, ya kan? Wamro'ata. Nah, di sini wamro'ata huruf atopnya huruf wau, setelahnya imro'ata. Nah, kata imro'ata ini harokat terakhirnya itu tak berharokat fathah. Dia disamakan dengan kalimat sebelum huruf atop yaitu huruf kalimat imro'ata juga nih. Nah, jadi ada kata imro'ata, ini harokatnya fathah, maka wamro'ata itu juga fathah. Kenapa bukan kepada Nuh? Nah, karena Nuh di sini mudhof ilaihi kepada imro'ata. Jadi yang diambil adalah imro'atanya, bukan Nuhnya. Gitu. Asalnya kan imro'ata wamro'ata gitu. Perhatikan kesamaannya di sini. Ini jumlah yang ya. Jadi huruf atopnya itu setelahnya jumlah atau sibu jumlah ya kan di sini mudhof ilaih dan sebelumnya juga sama mudhof ilaih. Imro'atanuhin ini mudhof ilaih ya mudhof ilaih dan setelah wa imro'atalutin ini juga sama mudhof ilaih. Jadi inilah yang disebut dengan huruf atop yang menggabungkan kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya, di mana kalimat setelahnya mudhof ilaih dan sebelumnya huruf atop wau juga sama mudhof ilaih. Imro'ata Nuhin, kemudian imro'ata Lutin. Seperti itu. Kemudian di sini harokatnya fathah imro'ata, ya kan? Karena mengikuti harokat imro'ata sebelumnya ya. Selanjutnya huruf ta. Huruf ta ini pada kata imro'ata bitta'i al-mabsutoh. Perhatikan, di sini bahasanya bitta'i al-mabsutoh. Maksudnya apa? Huruf ta-nya itu mabsut, terbuka ya. Karena huruf ta itu kan ada tak marbutoh nih yang bulat bawah. Jadi ada kalau tak yang di atas yang terbuka disebutnya mabsutoh. Kalau yang dibuletin itu disebutnya marbutoh.
Fi Arabiyatil mushafi dalam mushaf Arab ya. Ta'ti li ta'bir itu datang untuk suatu ungkapan, perhatikan li ta'biri. Nah, perhatikan Pak Agus tadi baca li ta'biru apa li ta'biri? Kan ada huruf li, ini huruf jar, maka li ta'biri. Nah, jadi majrur. Jadi jangan dibaca li ta'biro atau li ta'biru karena ada huruf jar li. An iqtironi. Nah, iqtironi. Kenapa? Ini kan ada an. An huruf jer. An iqtironi. Jangan dibaca iqtirona atau iqtironu. Karena ada an. An iqtironi. Almar'ati. Nah, kenapa almar'ati? Karena iqtiron mudhof kepada almar'ah. Jadi almar'ahnya mudhof ilaih. Bizaujiha, nah bizauji, nah ini kan ada bi huruf jer, maka zauji nggak boleh dibaca bizauja atau bizauju, ya. Jadi yang benar bizaujiha karena ada bi fakot. Maksudnya apa? Kata imro'ata secara tulisan huruf taknya terbuka atau mabsutoh dalam literasi bahasa Arab mushaf itu dipakai untuk ungkapan bahwasannya imro'ata yang diartikan perempuan atau wanita itu tertulis dengan huruf ta yang mabsutoh terbuka apabila digandengkan dengan suaminya. Ya, contohnya kan di ayat ini Imro'ata Nuhin, istrinya Nabi Nuh. Wamro'ata Lutin, dan istrinya Nabi Lut. Jadi di sini ada suaminya. Imro'ata, yaitu yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Lut. Ini. Jadi karena dua-duanya ada suaminya disebut, maka penulisannya pakai tak mabsutoh, tak yang terbuka. Kemudian untuk tak marbutoh lidilalati alal infisolil jasadi. Biasanya kalau ditulisnya itu pakai tak marbutoh itu digunakan untuk perempuan yang di situ tidak ada suaminya. Nah, gitu. Misalkan kalau di Al-Quran ya bisa kita bisa dicek ya, Bapak Ibu sekalian yang punya Quran Android itu bisa dicek kata imro'ata dengan tak marbuto itu misalkan ada di surat An-Nisa ayat 12 tentang warisan, ya kan? Walakum nisfu ma taraka azwajukum sampai kata di tengahnya wa in kana rajulun yuritsu kalalatan au imro'ah. Nah, di situ karena tidak ada disebut suaminya, jadi wanita secara umum. Jadi kalau wanita secara umum itu penulisannya pakai tak marbuto. Kemudian di surat An-Nisa ayat 128. Wa inimro'ah. Ya, di situ imro'ah khofat. Ya. Itu tulisannya pakai tamar butoh. Karena perempuan secara umum. Di situ tidak disebutkan suaminya. Dan selanjutnya banyak ya tulisan yang lainnya di ayat-ayat. Di An-Naml ayat 23 ada. Kemudian di Al-Ahzab ayat 50 juga ada dan seterusnya. Nanti bisa dicari. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang Lut ya. Imro'anya yang kita nggak bahas karena sudah dibahas di kalimat
sebelumnya ya pada pembahasan imro'atan Nuh. Sekarang kita langsung kepada kata Lut. Kata Lut itu berasal dari fiil lato. Lam, alif, sama to. Ini sekali lagi sama dengan Nuh ya. Naha, tengahnya alif, tengahnya huruf illah. Kalau kita cari di kamus, itu ada di halaman 1279. Nah, bisa dilihat di halaman 1200, 1297, maaf ya. 1297. Salah ya. Jadi 1297. Kira-kira seperti ini penampakannya di kamus halaman 1297. Bisa dilihat di kolom sebelah kanan itu bintang yang atas nih yang di layar lato. Stripnya domah. Ya, perhatikan stripnya harokat domah. Kemudian di sampingnya lauton. Ini sama persis dengan naha, nauhan. Lato, lauton. Jadi huruf tengahnya alif ini asalnya wau. Sama dengan di naha, huruf tengahnya alif juga dasarnya adalah aslinya wau. Seperti itu. Makna dasarnya itu lato itu melekat. Ya, lato itu melekat. Baik, kita kembali kepada halaman sebelumnya, slide sebelumnya untuk penentuan wazan. Kata lutin yang berasal dari kata lato, fi'il lato, di mana stripnya dhamma dan huruf tengah alifnya berasal dari wawu, maka kita samakan seperti kata no, ya. Lato itu berasal dari lawato. Nah, baru sama dengan fa'ala. Tiga huruf berharokat fathah semua. Kemudian fa'ala ini setiap domah bab satu itu ya fa'ulu. Maka lawato fil mudhari'nya yalwutu. Setelah kita mengetahui wazan induknya yaitu bab satu, bab atau bab awal untuk lato, maka kita samakan dengan yang persis sama dengan lato yaitu sona ya di bawahnya Fa'ala ada nasoro, ada madda, kemudian sona. Jadi lato sama naha itu sama. Wazan induknya sona. Lato, sona. Sona, fi'il mudhari'nya yasunu. Maka lato, fi'il mudhari'nya yalutu. Dan untuk istilah penamaannya dalam sorob jenis fi'il lato itu sama. Fi'il mu'tal, ajwab, wawi. Fi'il mu'tal yaitu fi'il yang ada huruf ilahnya dan disebut ajwab karena huruf ilahnya di tengah dan disebut wawi karena huruf aslinya, huruf tengahnya ini adalah huruf wawu. Dari mana? Dari masdarnya ya. Lauton ini ada wawu ya. Jadi ini huruf aslinya lato, alifnya adalah wawu karena muncul di masdarnya lauton. Kemudian untuk tasrifnya, nah ini tasrifnya kita samakan dengan sona. Baik, saya bacakan biar cepat ya karena waktunya mau habis. Sona yasunu saunan. Silakan. Sona yansunu saunan. Masonan soinun. Masonan soinun. Lata yalutu lauton. Lato yalutu lauton. Malauton laitun. Malauton laidun. Masunun sun latasun.
Nasunun Madunun datasun. Masonun miswanun. Mason Masanun miswanun. miswanun. Malutun lut la taluto. Malutun Malutun lut lut latalut. latalutul lataluk. Malatun Malatun. milwatun. Malatun Malatul. milwatun. Nangis baik. Baik, itu Tolong adalah sih titik-titik mas. tasrif istilahi, Ah, perubahan dari fiil madi iya. sampai dorof Iya sih daripada mas fiil ya. lato yang dikiaskan dengan wazan sona. Selanjutnya tasrif lugawinya, perubahan fiil madi dengan fa'ilnya. Bakal Itu Lara nangis. juga sona, sona, Ah, sonu. Sona Silakan. sona sonu. 5 kilo 4 Sonat, 70 sama dong. sonata, sunnah. Sonat sonata sunnah. La to, la to, la tu. Lato Nah, lato tola tula latu. La toch, la tota, lutna. latot latota Latota lutna latna lutna. Sunta, suntuma, suntum. denta Sumta suntuma dentuma dentum sumtum. Sunti, suntuma, suntunna. dente Sumti dentuma suntuma sumtunna. duntuna Lutta, luttuma, luttum. Lutta lutta luttuma tuma luttun lutum. Lutti, luttuma, luttunna. lutti Lutti luttuma luttuma luttuna lutunna. Suntu, sunna. Sungtu sunna. luttundunna Luttu, lutna. Luttu luttu lutna. lutna. Baik, itulah tasrif lugawi untuk fi'il madi lato yang disamakan dengan sona. Sampai di sini kita selesai pembahasan dua kata, yaitu kata nuh, tiga kata ya, nuh, wamro'ata, dan lut. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan pada kata kanata dan seterusnya. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Baik, bila tidak ada, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam ini. Ada Bu Joharsa, ada Bu Eha, ada Pak Agus, ada Pak Fajar, ada Pak Nasrullah, dan juga ada Pak Saifuddin. Semoga yang saya sampaikan pada malam ini bisa dipahami. Adapun apabila belum bisa dipahami, nanti bisa diulang-ulang lagi. Atau kalau mau bertanya di grup juga boleh atau japri juga boleh ya. Apabila ada pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan di waktu kajian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kajian pada malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Allahumma bihamdika. wa bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.